Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa ada suara dalam hatimu yang tak berasal dari dirimu sendiri? Sebuah bisikan lembut yang muncul di tengah kesunyian. Ia tidak berhuruf, tidak bersuara, tapi kau tahu itu nyata. Mungkinkah itu adalah Allah sedang berbicara padamu? Video ini bukan sekadar kajian. Ini adalah perjalanan menembus sunyi, menuju percakapan paling suci, antara hati seorang hamba dan Sang Pencipta semesta. Tetaplah bersama kami, karena bisa jadi, selama ini kau tidak menyadari bahwa Allah sudah lama berbicara dalam hatimu. Hening yang berbicara. Dalam hening yang paling dalam, terkadang kita merasa seolah ada suara yang tak bersuara, yang bergetar lembut di dalam hati. Ia bukan dari lidah, bukan pula dari pikiran. Ia tak menggelegar, namun menggetarkan. Dan disitulah, dalam sunyi yang tak bernama itu, sesungguhnya Allah sedang berbicara. Bukan dengan huruf dan suara, melainkan dengan isyarat ruhani yang hanya bisa dipahami oleh hati yang bersih dari keramaian dunia. Banyak orang mencari Allah di tempat-tempat yang megah, dalam ritual yang ramai dan doa-doa yang panjang. Tapi mereka lupa bahwa suaranya bisa begitu dekat, sedekat detak jantung yang tak pernah berhenti. Ia berbicara saat kita tenang. Ia menyapa saat dunia dalam diri kita berhenti berteriak. Dan hanya jiwa-jiwa yang rela melepaskan dunia dari genggamannya yang bisa mendengarkannya. Hati manusia bukan sekadar organ fisik. Ia adalah wadah rahasia ilahi. Ketika hati disucikan dari hawa nafsu, dari keinginan-keinginan yang berlebihan, dari bisikan dunia yang terus-menerus memanggil, maka ia akan berubah menjadi cermin tempat cahaya Allah memantul. Dalam cermin itu, kata-kata tidak lagi perlu, sebab semua menjadi jelas. Allah berbicara tanpa bahasa, namun maknanya lebih dalam dari lautan samudra. Pernahkah engkau diam, lalu tiba-tiba merasa paham? Bukan karena berpikir, tapi seakan ada kebenaran yang turun ke dalam hatimu. Engkau tahu bahwa itu bukan dari dirimu. Engkau sadar ini adalah jawaban dari pertanyaan yang engkau tak sempat ucapkan. Inilah salah satu bentuk Allah sedang berbicara. Ia menjawab kegelisahanmu dengan ketenangan. Ia membisikkan arah saat engkau hilang kompas. Tapi hanya hati yang peka yang mampu menangkap sinyal ini. Para sufi mengajarkan bahwa salah satu makom tertinggi dalam perjalanan ruhani adalah saat Allah menjadikan hati seorang hamba sebagai tempat percakapannya. Tidak semua bisa sampai ke sana. Banyak yang mengira dirinya mendengar suara ilham, padahal hanya suara ego yang menyamar. Maka dibutuhkan mujahadah, perjuangan membersihkan hati dengan zikir, riyadah, dan menyendiri dalam keheningan. Karena suara Allah tidak bisa didengar oleh hati yang masih sibuk mencintai dunia. Hening bukanlah ketiadaan, tapi tempat lahirnya kehadiran. Di saat itulah Allah menurunkan kalimatnya ke dalam relung terdalam jiwa seorang hamba. Kalimat itu tidak dicetak di atas kertas, tidak pula dihafal di atas lidah. Ia tumbuh menjadi keyakinan, menjadi rasa takut yang penuh cinta, menjadi harap yang tak bisa dijelaskan. Allah tidak jauh, Ia sangat dekat. Tapi apakah kita benar-benar diam agar bisa mendengar? Bab ini adalah awal dari sebuah perjalanan menuju percakapan paling intim. Bukan antara manusia dengan sesama, tapi antara hamba dengan Sang Pencipta. Dengarkan baik-baik, bukan dengan telinga, tapi dengan hatimu. Karena ketika dunia berhenti berisik, maka langit akan mulai bersuara. Suara yang tak pernah terdengar, tapi selalu hadir. Ada suara yang tidak pernah keluar dari mulut, tapi ia membentuk jalan dalam kesadaran. Ia tidak terdengar oleh telinga, tapi jelas terasa oleh hati. Suara ini bukan ilusi, bukan halusinasi, dan bukan sekadar perasaan. Ia adalah bisikan dari Sang Maha Dekat kepada jiwa yang sudah dibuka tirainya. Saat itulah, hamba mulai menyadari bahwa ada percakapan batin yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Ketika engkau berdiri di batas antara putus asa dan harapan, lalu tiba-tiba muncul ketenangan tanpa sebab, itu bukan kebetulan. Itu adalah sapaan lembut dari Allah, menenangkanmu tanpa kata. Saat engkau dilanda kegelisahan yang tak terlukiskan, kemudian hatimu berkata, "Tenang, semua akan baik-baik saja." Dan kau merasakan kedamaian yang datang entah dari mana,
Itulah saat ketika dia sedang berbicara dalam bahasanya yang tak dapat diterjemahkan. Bahasa Allah bukan seperti bahasa manusia. Ia tidak membutuhkan susunan huruf, tidak pula tergantung pada tata kalimat. Ia menyampaikan kebenaran dalam bentuk rasa, dalam bentuk ilham yang menyusup pelan. Allah tidak berbicara untuk didengar oleh indera, tetapi untuk diserap oleh ruh. Maka ketika engkau bertanya dalam diam dan hatimu dijawab oleh keheningan yang membawa terang, bersyukurlah, karena engkau sedang berkomunikasi dengan Sang Kekasih Abadi. Namun, untuk sampai pada titik itu, tidak cukup hanya diam, dibutuhkan penyucian diri, dibutuhkan ketulusan dalam beribadah, dibutuhkan keberanian untuk meninggalkan dosa-dosa kecil yang merusak kejernihan batin. Sebab suara ilahi tidak akan singgah pada hati yang masih bising oleh syahwat. Ia hanya akan hadir dalam jiwa yang telah dibasuh dengan air taubat dan zikir yang terus mengalir. Para kekasih Allah tidak mendengar dengan telinga, mereka merasakan dengan ruh. Saat dunia hening, mereka sibuk dengan percakapan yang tak terdengar oleh manusia lain. Itulah mengapa para wali sering terlihat diam, tapi hati mereka hidup. Mereka seolah menyendiri, tapi sejatinya sedang bersanding dengan Yang Maha Menyertai. Mereka tidak mencari jawaban di luar, karena semua sudah dijawab di dalam. Kita semua memiliki potensi itu. Setiap hati adalah wadah yang bisa menampung firman-firman cahaya, asal dibersihkan dari kotoran. Allah bukan hanya berbicara kepada para nabi, Ia juga berbicara kepada siapapun yang hatinya telah siap menerima. Maka jangan batasi firman-Nya hanya pada teks. Lihat ke dalam dirimu. Bisa jadi selama ini Dia telah lama bersuara, hanya saja engkau belum sempat diam dan mendengarkan. Inilah saatnya untuk belajar mendengar dengan cara yang berbeda. Bukan melalui kata, tapi melalui kehadiran. Bukan melalui suara, tapi melalui kesadaran. Karena sesungguhnya saat hati mulai jernih, Allah tidak lagi jauh. Ia berbicara bukan untuk didengar, tapi untuk dirasakan. Dan saat itulah seluruh hidupmu akan berubah, karena engkau tahu, engkau tidak pernah sendiri. Antara bisikan cinta dan petunjuk ilahi. Ketika Allah berbicara dalam hatimu, terkadang Ia datang dalam bentuk cinta yang tak bisa dijelaskan. Kau hanya merasa tiba-tiba jatuh cinta kepada kebaikan, kepada keheningan, kepada sujud yang panjang, dan kepada air mata yang mengalir tanpa sebab jelas. Inilah cinta yang bukan berasal dari dunia, tapi ditanamkan langsung oleh pemilik cinta ke dalam jiwamu. Ia bukan ilusi, ia adalah isyarat bahwa Allah sedang membimbingmu dengan lembut, tanpa paksaan. Bisikan cinta itu tidak menghentak, tapi mengajak, tidak memaksa, tapi menyentuh. Kau akan menyadari bahwa arah hidupmu pelan-pelan berubah, tanpa engkau bisa menjelaskan mengapa. Hal-hal yang dulu membakar syahwat kini terasa hambar. Dunia yang dulu tampak begitu indah, kini mulai terlihat palsu. Dan pada saat itu, engkau mulai tersadar. Ada yang sedang bekerja di dalam dirimu, membentuk dirimu menjadi lebih dekat kepadanya. Petunjuk ilahi seringkali tidak datang dalam bentuk keputusan logis, melainkan rasa yang kuat dan tak terbantahkan. Engkau berusaha menganalisa, tapi akal tak bisa menemukan jawabannya. Namun hatimu terus mendorongmu ke arah yang terang, seolah ada tangan yang tak terlihat sedang menuntunmu melintasi jalan yang sebelumnya gelap. Dan saat kau mengikuti rasa itu dengan ikhlas, kau mulai memahami bahwa ini adalah cara Allah mengarahimu. Tidak semua bisikan dalam hati berasal dari Allah. Ada juga bisikan ego, hawa nafsu, bahkan setan. Maka para sufi menempuh jalan panjang untuk membedakan mana yang suci dan mana yang palsu. Mereka menguji bisikan hati dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan bimbingan guru ruhani, dan dengan kesabaran. Karena semakin tinggi makom seseorang, semakin halus pula tipu daya setan. Hanya hati yang terlatih yang bisa mengenali suara Tuhan dari gema nafsu. Allah tidak berbicara untuk sekadar didengar, tapi untuk membentukmu. Ia membisikkan jalan agar engkau keluar dari gelap kepada cahaya. Terkadang melalui kegelisahan, terkadang lewat kebahagiaan, bahkan kadang melalui rasa kehilangan. Tapi semuanya mengarah pada satu titik, kesadaran bahwa hidup ini bukan tentang dunia, tapi tentang kembali kepadanya dalam keadaan bersih. Setiap bisikan ilahi menuntun kita ke arah itu. Ketika hati mulai terbiasa dengan kehadiran Allah, engkau akan lebih peka.
Engkau bisa merasakan dosa bahkan sebelum ia dilakukan. Engkau merasa malu meski belum melanggar. Itulah tanda bahwa hatimu sedang diawasi langsung olehnya. Bukan dalam arti takut yang mengerikan, tapi rasa malu yang penuh cinta. Seperti seorang kekasih yang tak ingin mengecewakan sang tercinta. Itu adalah komunikasi paling halus antara hamba dan Tuhannya. Disinilah titik di mana spiritualitas sejati tumbuh. Bukan lagi sekadar ibadah formal, tapi hubungan cinta yang hidup dan nyata. Allah bukan hanya menjadi Tuhan yang disembah, tapi kekasih yang dirindukan, pembimbing yang dipercaya, dan teman yang tidak pernah meninggalkan. Maka dengarkanlah hatimu. Bisa jadi bisikan yang selama ini kau anggap hanya suara hati, ternyata adalah firman cinta dari Sang Pemilik semesta. Hati yang siap menjadi tempat turunnya cahaya. Setiap hati pada dasarnya adalah wadah, tapi tidak semua wadah mampu menampung cahaya. Ada hati yang keras bagai batu, ada yang keruh oleh dunia, dan ada pula yang kosong tapi terbuka. Ketika Allah ingin berbicara dalam hatimu, hal pertama yang Dia lakukan adalah menyiapkan hatimu terlebih dahulu. Ia dibersihkan melalui ujian, dilunakkan melalui penderitaan, dan dikosongkan dari kesombongan serta kesibukan duniawi. Semua itu bukan untuk menyakitimu, tapi agar hatimu mampu menerima suaranya. Allah tidak mungkin berbicara kepada hati yang penuh dengan kecintaan dunia. Karena hati yang terisi dengan cinta pada makhluk tak menyisakan ruang untuk penciptanya. Maka seringkali seseorang harus terlebih dahulu kehilangan, dikhianati, diasingkan, atau dihancurkan dunianya. Semua itu adalah cara Allah membersihkan wadah hati yang akan Dia isi. Ia hancurkan berhala-berhala kecil dalam hidupmu agar tidak ada selain Dia yang tinggal di dalammu. Setelah hati dibersihkan, barulah cahaya ilahi mulai masuk. Dan ketika cahaya itu menyentuh, engkau akan merasakan hal-hal yang tak pernah engkau rasakan sebelumnya. Ada semacam kedamaian yang tak bergantung pada keadaan. Ada rasa cukup meski dalam kekurangan. Ada keheningan meski dunia di sekitarmu riuh. Itulah tanda bahwa hatimu mulai menjadi tempat percakapan. Tidak melalui suara, tetapi melalui kehadiran yang menggetarkan. Namun perjalanan tidak berhenti di sana. Cahaya yang turun ke hati itu akan terus menguji keteguhanmu. Mampukah kau menjaga hati tetap bersih? Mampukah kau terus memilih Allah di setiap detik kehidupanmu saat dunia terus mencoba merebut perhatianmu kembali? Karena ketika hati mulai dipenuhi cahaya, maka tanggung jawabnya pun bertambah. Menjaga agar tidak terkotori kembali oleh ria, ujub, hasad, dan semua penyakit hati yang samar. Para sufi tidak hanya menanti cahaya, tapi juga merawatnya. Mereka hidup dalam zikir yang konsisten, dalam muhasabah yang jujur, dan dalam kesadaran bahwa setiap detik bisa menjadi momen komunikasi dengan Allah. Bagi mereka, suara Allah tidak datang sesekali, tapi terus hadir dalam setiap getaran hati, selama hati itu tidak terhijab. Mereka menjaga hati seperti menjaga taman, agar bunga-bunga makrifat terus bermekaran dan tidak layu oleh kelalaian. Allah mencintai hati yang lapang, hati yang tidak cepat marah, tidak mudah kecewa, dan tidak sibuk menghakimi. Karena di dalam hati semacam inilah suaranya bisa menetap lama. Maka siapa yang ingin mendengarkan Allah, hendaknya ia belajar untuk melapangkan dadanya. Maafkan, ikhlaskan, dan tenangkan. Karena percakapan suci tidak bisa berlangsung di tengah amarah dan dendam. Ia butuh ruang kosong yang dipenuhi cinta. Maka jangan heran jika suatu hari, di tengah tangisan atau kesendirianmu, engkau tiba-tiba merasa tenang. Jangan heran jika engkau merasa sedang berbicara kepadanya, dan seolah ada yang membalas dalam bentuk pemahaman yang dalam. Itu bukan khayalan. Itu adalah tanda bahwa hatimu mulai layak menjadi tempat turunnya cahaya. Dan ketika cahaya itu telah turun, maka engkau tidak lagi butuh banyak hal dari dunia. Sebab engkau telah memiliki sumber dari segala yang engkau cari. Isyarat dalam diam, pesan dalam peristiwa. Terkadang Allah berbicara tidak langsung melalui hati, tetapi melalui kejadian-kejadian dalam hidupmu. Ia menyisipkan pesan dalam setiap peristiwa yang engkau alami. Dalam kehilangan, dalam pertemuan, dalam kegagalan, bahkan dalam hal-hal kecil yang tampak sepele.
Jika engkau peka, setiap hal dalam hidup ini adalah seperti huruf-huruf dalam kalimat ilahi. Dan hatimu adalah pembaca yang memahami maknanya, bukan dengan akal tapi dengan rasa dan iman. Pernahkah engkau mengalami momen di mana sesuatu terjadi begitu pas waktunya? Ketika engkau merasa lelah dan tiba-tiba ada yang datang memberi semangat. Ketika engkau sedang bingung, lalu ada seseorang bicara dan kalimatnya menjawab pertanyaan batinmu. Atau saat engkau sedang jatuh, lalu engkau melihat seseorang yang lebih menderita, namun tetap tegar dan hatimu tercerahkan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah cara Allah menyampaikan sesuatu melalui kehidupan. Allah maha halus dalam berbicara. Ia tidak selalu menggunakan kata. Ia mengatur takdir. Ia gerakan orang-orang di sekitarmu. Ia ubah arah angin dalam hidupmu. Ia hadir dalam setiap kerikil yang membuatmu jatuh, dalam setiap pintu yang tertutup, bahkan dalam jalan buntu yang membuatmu menengadah ke langit. Semua itu adalah bentuk komunikasi ilahi yang tersembunyi namun sangat nyata bagi yang mampu membaca dengan mata hati. Para arif billah, mereka yang telah mengenal Allah secara dalam, menganggap setiap peristiwa sebagai firman yang hidup. Bukan hanya ayat-ayat yang tertulis, tapi juga ayat-ayat yang terjadi. Karena seluruh semesta ini adalah kitabnya yang terbuka. Dan siapa yang hidup dengan penuh kesadaran, maka hidupnya akan seperti sedang mendengar bacaan dari langit, meski tak ada suara terdengar. Ia paham bahwa Allah sedang berbicara padanya terus-menerus. Namun untuk sampai pada pemahaman seperti itu, diperlukan latihan batin yang konsisten. Diperlukan kepekaan yang lahir dari zikir, tafakur, dan sikap tunduk kepada takdir. Karena orang yang selalu ingin mengendalikan segalanya akan sulit membaca pesan yang tersembunyi. Tapi mereka yang ridha kepada apapun yang datang dari Allah akan mampu melihat makna dari setiap kejadian. Baginya, tidak ada yang sia-sia. Setiap momen adalah undangan untuk lebih dekat kepadanya. Maka ketika sesuatu terjadi, jangan langsung mengeluh. Tanyakan pada hatimu, apa yang Allah sedang ingin ajarkan? Saat seseorang menyakitimu, mungkin Allah sedang ingin menunjukkan bahwa hanya Dia tempat bersandar. Saat engkau kehilangan, bisa jadi Allah sedang melepaskan berhala yang kau sembah diam-diam. Saat engkau gagal, bisa jadi Allah sedang ingin membukakan pintu yang lebih sesuai dengan tujuan ruhanimu. Semua adalah pesan jika engkau diam dan memahami. Belajarlah mendengarkan bukan hanya dari suara, tapi juga dari peristiwa. Karena bagi Allah, berbicara tak terbatas pada kalimat. Dia berbicara dalam rasa, dalam waktu, dalam kehilangan, dan dalam anugerah. Setiap detik kehidupanmu adalah surat yang dikirim dari langit. Dan jika engkau bisa menerimanya dengan kesadaran yang jernih, maka engkau akan selalu tahu bahwa Allah tidak pernah diam. Ia selalu menyapa, hanya saja kita yang belum terbiasa mendengar dengan hati. Zikir sebagai kunci pembuka percakapan ilahi. Zikir bukan hanya amalan lisan. Ia adalah jembatan antara hamba dengan Tuhannya. Dalam tradisi para sufi, zikir adalah cara paling lembut dan paling kuat untuk membuka percakapan batin dengan Allah. Sebab dengan menyebut namanya berulang-ulang, hati yang sebelumnya beku menjadi hangat, lalu meleleh dan akhirnya hidup. Ketika hati sudah hidup, maka ia akan mulai peka terhadap getaran ilahi yang sebelumnya tertutup oleh kelalaian. Banyak orang berzikir hanya di bibir, tapi para salik penempuh jalan rohani berusaha menghadirkan zikir dalam seluruh kesadaran. Mereka melatih lidah, hati dan ruh untuk ikut menyebut Allah dalam setiap tarikan dan hembusan nafas. Inilah yang disebut sebagai zikir nafas, zikir khafi, zikir yang tersembunyi, sunyi, namun tajam menembus batas dunia. Di titik inilah Allah mulai menjawab zikirmu dengan cahaya yang turun dalam rasa. Zikir menghilangkan kabut yang menutupi cermin hati. Ia seperti air yang membersihkan kaca jendela dari debu dunia. Semakin engkau mendawamkan zikir, semakin bening jendela itu, dan semakin terang pula cahaya yang masuk. Ketika cahaya itu mulai masuk, engkau akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Ada ketenangan yang tidak berasal dari dunia. Ada haru yang muncul tanpa sebab. Saat itulah Allah sedang menyentuh hatimu dengan lembut. Kadangkala, saat zikir memasuki kedalaman ruh, engkau bisa merasakan seolah Allah sedang menjawabmu.
Bukan dengan kata, tapi dengan suasana batin yang sangat kuat, seolah engkau sedang dibungkus oleh kasih sayang yang tak kasat mata. Engkau merasa aman, engkau merasa utuh, engkau merasa ditemani. Meskipun secara lahir engkau sedang sendiri, tapi secara ruhani engkau sedang dalam pelukan cahayanya. Zikir telah membawamu ke ruang itu. Para wali tidak hanya menggunakan zikir untuk meraih pahala, tapi untuk membangun hubungan. Setiap kali mereka menyebut Allah, mereka benar-benar sedang memanggil Sang Kekasih. Mereka berzikir bukan karena kewajiban, tapi karena kerinduan. Dan semakin sering mereka berzikir, semakin mereka paham bahwa sesungguhnya Allah pun sedang memanggil mereka dalam diam. Hubungan itu menjadi dialog yang terus berjalan tanpa henti. Dalam keheningan malam, para pecinta ilahi berzikir bukan untuk meminta dunia, tapi untuk mendengar suara yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang bersih. Mereka duduk dalam sunyi, menunduk, menitikkan air mata, dan berkata lirih, "Ya Allah." Dan mereka tahu, saat itu Allah sedang mendengar, bahkan lebih dekat dari urat nadi mereka. Zikir menghidupkan percakapan itu, memperhalus rasa, dan membuka pintu ke alam kedekatan yang tak bisa diukur oleh waktu atau ruang. Maka jika engkau ingin merasakan bagaimana Allah berbicara dalam hatimu, mulailah dengan berzikir. Tidak perlu lantang, cukup khusyuk. Tidak perlu panjang, cukup dalam. Jadikan zikir sebagai nafasmu, sebagai denyut nadi spiritualmu. Dan lihatlah bagaimana perlahan-lahan dunia akan meredup dan cahaya akan masuk. Suaranya tidak akan terdengar oleh telinga, tapi hatimu akan tahu. Ini adalah jawaban yang selama ini aku cari. Ketika diammu menjadi doa yang dijawab, ada kalanya engkau tidak sanggup berdoa. Lidah terasa keluh, hati bingung, dan jiwa seolah kehilangan arah. Tapi di saat itu pula, engkau memilih untuk diam. Bukan karena putus asa, tapi karena pasrah. Diam yang bukan kosong, melainkan penuh. Diam yang bukan kelalaian, melainkan ketundukan. Dan justru di momen seperti inilah, Allah sedang berbicara paling jernih dalam hatimu. Bukan karena engkau meminta, tapi karena engkau menyerahkan segalanya. Dalam jalan ruhani, tidak semua tangisan butuh suara. Tidak semua permohonan perlu kata-kata. Ada jenis keheningan yang justru paling fasih dalam menyampaikan isi hati. Saat air mata mengalir tanpa ucapan, saat dada sesak namun mulut tak bicara, itulah bentuk doa yang paling dalam. Dan Allah yang maha mengetahui isi hati, menjawab bukan berdasarkan permintaan lahiriah, tapi berdasarkan keikhlasan yang tersembunyi dalam diam. Diam seorang pecinta bukan berarti tidak merindu. Justru di dalam diam itulah cinta paling dalam sedang menyala. Para sufi mengajarkan bahwa saat engkau sudah tak lagi mampu bicara kepadanya, maka biarkan hatimu yang bicara. Dan seringkali Allah menjawab bukan dengan apa yang engkau minta, tapi dengan apa yang engkau butuhkan. Ia menenangkan hatimu, Ia melembutkan jiwamu, Ia memelukmu melalui rasa yang tak bisa dijelaskan kepada siapapun. Ketika engkau merasakan semacam ketenangan yang tidak berasal dari dunia, itulah saat Allah sedang menjawab diammu. Saat semua masalah belum berubah, tapi hatimu menjadi kuat menanggungnya, maka yakinlah, Allah sedang membisikkan sabar ke dalam dadamu. Itulah firman tanpa huruf, kalimat tanpa suara, tapi terasa lebih nyata dari segala yang bisa diucapkan manusia. Allah menjawab dengan kekuatan, bukan hanya penyelesaian. Jangan takut jika engkau sedang dalam fase diam. Bisa jadi itulah saat Allah paling dekat denganmu. Karena keheningan yang penuh iman jauh lebih bermakna dari ucapan yang penuh keraguan. Allah tidak butuh banyak kata, Ia hanya butuh hatimu hadir. Dan dalam kehadiran itu, bahkan diam pun bisa menjadi bentuk munajat yang paling tinggi. Kau tidak perlu mengatur kata-kata yang indah. Cukup hadir di hadapannya dengan sepenuh kejujuran dan kerendahan hati. Para arif menyebut kondisi ini sebagai maqam fana an ad-du'a, lebur dalam doa, sampai bahkan engkau tidak sadar bahwa engkau sedang berdoa. Karena seluruh jiwamu telah menjadi doa itu sendiri. Nafasmu menjadi zikir, pandanganmu menjadi penghambaan, dan diammu menjadi pengakuan bahwa hanya Allah satu-satunya tempat kembali. Dan pada tahap inilah, seseorang seringkali mendengar Allah tanpa suara, memahami petunjuk tanpa ayat, dan merasakan kehadirannya dalam setiap denyut jantung. Maka jangan remehkan diam yang diliputi rasa tunduk,
itu bukan kekosongan. Itu adalah tempat percakapan batin yang paling suci. Diammu bisa jadi lebih fasih dari 1000 doa. Dan ketika engkau diam dalam keadaan yakin, saat itulah Allah sedang menjawab, sedang membimbing, sedang menyentuh hatimu dengan caranya yang paling rahasia. Inilah percakapan yang tidak terucap, tapi paling dalam. Inilah saat ketika Allah sedang berbicara dan hatimu sedang mendengar. Suara Allah di balik ujian, banyak yang mengira bahwa saat musibah datang, Allah sedang menjauh. Padahal bagi hati yang mengenalnya, ujian justru adalah saat Allah sedang paling dekat. Bukan karena dia ingin menyiksa, melainkan karena ia ingin menyampaikan sesuatu yang tidak akan kita pahami dalam keadaan senang. Ujian adalah bahasa yang dalam, tempat Allah menyisipkan pesan-pesan rahasia bagi hamba yang bersedia mendengar dengan keimanan. Ketika engkau diuji dan semua hal tampak berantakan, lalu tiba-tiba ada kekuatan muncul dari dalam hatimu, itulah suara Allah. Ia tidak berkata, bertahanlah dengan kalimat, tapi ia menanamkan rasa sabar dan teguh yang entah dari mana datangnya. Hanya mereka yang menenangkan diri dalam ujian yang bisa merasakan sapaan itu. Maka jangan hanya berusaha keluar dari masalah, tapi masuklah ke dalam hikmahnya. Di sana Allah sedang berbicara. Terkadang kita bertanya, ya Allah, mengapa aku? Tapi jika hatimu diam sejenak, kau akan mendengar jawabannya, bukan dalam kata, tapi dalam kejadian. Bisa jadi ujian itu datang agar engkau lebih sering sujud, agar engkau meninggalkan kesombongan, agar engkau kembali ke arah yang lurus. Maka ujian itu bukan kemarahan, tapi undangan. Undangan untuk kembali pada cinta yang hakiki, undangan untuk merasakan suara ilahi dalam bentuk rasa yang menggetarkan. Para sufi sering berkata bahwa ujian adalah cara Allah membersihkan telinga hati. Sebab terlalu banyak suara dunia yang telah memekakkan jiwa. Maka saat cobaan datang, dunia menjadi sunyi, ambisi luruh, dan manusia mulai mendengar suara batin yang sebelumnya tertutup. Dalam keterpurukan itu, seseorang bisa mendengar lebih jernih. Dan di tengah kesunyian itulah, Allah mulai menyampaikan pesan yang tak bisa diucapkan oleh siapapun. Tidak semua orang mampu menangkap pelajaran dari ujian. Mereka yang sibuk mengeluh akan kehilangan pesannya. Tapi mereka yang sabar, ikhlas dan pasrah akan mendapati bahwa setelah ujian, hatinya tidak lagi sama. Ia menjadi lebih lembut, lebih lapang, dan lebih dekat kepada Allah. Dan perubahan itu tidak datang dari kata-kata manusia, tapi dari percakapan diam-diam antara hamba dengan Tuhannya di dalam derita. Pernahkah engkau merasakan bahwa musibah yang dahulu membuatmu hancur, justru kini membuatmu lebih kuat? Pernahkah engkau sadari bahwa di balik kehilangan itu, ada kedekatan yang tak ternilai dengan Allah? Maka yakinlah di balik segala rasa sakit yang kau alami, ada kalimat cinta darinya. Ia sedang membentukmu, sedang membersihkanmu, sedang mendekatkanmu. Semua itu adalah caranya berbicara dengan kasih yang tersembunyi dalam rasa pedih. Ujian akan terus datang silih berganti. Bukan karena Allah ingin melihatmu lemah, tapi karena Dia ingin menjadikanmu kuat dalam cinta. Maka jangan hanya berharap ujian cepat selesai, tapi berharaplah agar hatimu dibuka untuk mendengar suara ilahi yang tersembunyi di balik setiap kejadian. Sebab saat engkau mulai peka, engkau tidak lagi melihat musibah sebagai hukuman, tapi sebagai firman tersembunyi yang hanya bisa dibaca oleh hati yang telah kembali kepadanya. Membedakan suara ilahi dari bisikan nafsu. Dalam keheningan hati, bukan hanya suara ilahi yang bisa terdengar. Di sana juga ada bisikan nafsu, ada bujukan ego, dan ada tipuan halus dari setan yang menyamar dalam bentuk rasa tenang dan seolah benar. Maka perjalanan menuju percakapan sejati dengan Allah tidak cukup hanya dengan kepekaan, tapi juga dengan kehati-hatian dan ilmu. Karena tidak setiap bisikan yang terasa damai berasal dari Allah. Bisa jadi itu hanyalah kamuflase dari dorongan diri yang belum terlatih. Para sufi menekankan pentingnya muraqabah, kesadaran terus-menerus atas hadirnya Allah dalam setiap saat. Hati yang senantiasa muraqabah tidak mudah tertipu oleh hawa nafsu. Ia terus menguji rasa-rasa batinnya dengan 3 pertanyaan. Apakah ini mendekatkan aku kepada Allah? Apakah ini selaras dengan Al-Quran dan Sunnah?
Dan apakah ini bersih dari keinginan pribadi? Jika jawaban dari semua itu iya, maka besar kemungkinan itulah suara yang datang dari cahaya. Suara Allah dalam hati akan selalu membimbing kepada kebaikan, ketenangan yang dalam, dan meninggalkan keburukan. Ia tidak mendorong pada kebencian, tidak menghasut, tidak membuat gelisah yang kotor. Sementara bisikan nafsu seringkali menyamar menjadi rasa yakin yang palsu, menguatkan ego, menghalalkan keinginan, dan memanipulasi emosi seolah itu adalah intuisi. Disinilah pentingnya latihan ruhani, agar hati mampu membedakan. Salah satu cara mengenali suara Allah adalah dengan memperhatikan dampaknya setelah bisikan itu diikuti. Apakah hati menjadi semakin dekat kepadanya? Apakah jiwamu menjadi lebih bersih, lebih rendah hati, lebih damai? Jika ya, maka itu bisa jadi isyarat darinya. Tapi jika setelah mengikuti bisikan itu, hatimu menjadi gelisah, sombong, atau semakin jauh dari ibadah, maka perlu disadari, itu bukan darinya, walau terasa kuat di awalnya. Syekh-syekh tasawuf mengatakan bahwa cahaya tidak mungkin membawa kepada kegelapan. Maka bila suatu dorongan batin membawamu menjauhi masjid, menjauh dari guru, atau menjauh dari zikir, maka berhati-hatilah. Karena suara Allah dalam hati tidak pernah menyuruhmu menjauh. Ia selalu menarikmu lembut ke arah sujud, ke arah tangis, ke arah kehambaan. Bahkan dalam bentuk peringatannya yang keras pun, selalu ada cinta yang terasa. Kadang suara hati yang sejati muncul dalam bentuk rasa bersalah yang tulus, yang membuatmu ingin memperbaiki diri. Kadang muncul sebagai kegelisahan untuk bertobat, atau rasa ingin bersedekah tanpa alasan. Dan lebih sering lagi, ia datang dalam bentuk keinginan untuk mendekat, tanpa tahu mengapa. Itulah saat-saat di mana Allah sedang mengundangmu, bukan dengan suara, tapi dengan dorongan halus yang hanya bisa dipahami oleh ruh yang sadar. Maka dalam perjalanan mengenal suara Allah, jangan hanya mengandalkan rasa, tapi juga bimbingan. Tempuhlah jalan yang dilalui para kekasihnya. Bergurulah kepada mereka yang telah menempuh makam-makam ruhani. Belajarlah untuk menundukkan ego, agar suara nafsu tidak menyamar menjadi firman. Karena hanya hati yang jujur, rendah hati, dan penuh rindu yang mampu mendengar suara ilahi dengan sebening cahaya fajar yang turun sebelum subuh. Ketika hati menjadi tempat turunnya firman tanpa huruf. Dalam puncak perjalanan ruhani, hati seorang hamba yang telah disucikan akan menjadi semacam mihrab batin, tempat turunnya firman tanpa huruf, tempat hadirnya makna tanpa suara. Hati seperti ini tidak lagi sekadar menjadi alat perasa, tapi menjadi luhul mahfuz kecil yang memantulkan apa yang Allah kehendaki untuk disampaikan. Ia menjadi tempat bergulirnya pesan-pesan ilahi, bukan dalam bentuk wahyu syariat, tapi dalam bentuk ilham maknawi yang menghidupkan dan membimbing tanpa melanggar batas kenabian. Para kekasih Allah, para wali, para sufi agung, mereka adalah sosok yang telah menjadikan hati sebagai rumah bagi kehadiran Tuhan. Di dalam diri mereka, dunia tidak punya tempat. Yang tinggal hanyalah kekhusyukan, kecintaan, dan kepekaan ruhani yang sangat tinggi. Setiap gerak langkah mereka bukan berdasarkan kehendak pribadi, tetapi atas izin dan bisikan lembut darinya. Karena mereka telah menjadikan hati sebagai ladang penerimaan, bukan medan penolakan. Seorang sufi besar berkata, ketika engkau sudah tidak lagi membutuhkan jawaban, maka Allah akan menjawabmu dengan kehadirannya. Di titik inilah suara Allah tidak datang lagi hanya melalui peristiwa atau rasa, tetapi dalam bentuk wujud batiniah yang menyelimuti seluruh eksistensi si hamba. Ia tidak perlu bertanya, karena dirinya telah menjadi bagian dari jawaban itu sendiri. Hidupnya menjadi zikir, napasnya menjadi doa, dan diamnya menjadi firman. Namun makom seperti ini bukan diraih dengan sekadar ilmu atau ibadah lahir. Ia lahir dari keikhlasan yang dalam, dari keterbukaan hati, dari kehancuran ego, dan dari kerinduan yang tak pernah padam kepada Tuhan. Dalam keheningan malam yang panjang, dalam riadah yang berat, dalam istighfar yang tiada henti, maka sedikit demi sedikit hati itu dibuka, disucikan, dan dibimbing langsung oleh cahaya ilahi, hingga menjadi cermin yang mampu menangkap pantulan kalimatullah yang hidup. Inilah percakapan paling agung, saat Allah tidak hanya berbicara, tapi hadir dalam diam.
Di saat seperti ini, sang hamba tidak hanya mendengar, tapi juga menyaksikan. Ia menyaksikan kebesarannya dalam diri sendiri. Ia merasakan kelembutannya dalam hembusan angin. Ia memahami kalimat-kalimatnya dalam gerak semesta. Tidak ada lagi batas antara sabda dan rasa, karena semuanya melebur menjadi kesadaran yang penuh. Hamba yang sampai pada tingkatan ini tidak lagi membutuhkan pengakuan. Ia hidup dalam kesunyian yang bermakna. Ia tidak merasa lebih tinggi dari yang lain, karena yang ia lihat hanyalah Allah dalam setiap diri. Ia tidak sibuk menghakimi, karena dirinya sendiri terus bermunajat agar tetap dijaga dari hijab. Dan meski hatinya penuh dengan percakapan ilahi, ia tetap merendah seperti tanah. Karena ia tahu, hanya dengan kerendahan itu suaranya akan tetap jernih terdengar. Maka, jika engkau ingin mendengar Allah berbicara dalam hatimu, jangan sibuk mengejar pengalaman mistik. Sibuklah membersihkan hati, sucikan niat, ikhlaskan langkah, tinggalkan ego, rawat zikir, dan latih dirimu untuk hadir sepenuhnya di hadapannya. Karena saat hati benar-benar bersih, engkau tak perlu mencari suaranya. Suara itu akan datang sendiri. Dan saat ia datang, engkau akan tahu, tidak ada yang lebih indah dari percakapan batin dengan sang pemilik cahaya. Saat Allah bicara, hidupmu menjadi doa yang terjawab. Sahabat ruhani, Allah tidak pernah diam. Ia selalu berbicara melalui hati, melalui kejadian, melalui rasa, bahkan melalui diammu sendiri. Tapi tidak semua orang bisa mendengarnya. Bukan karena dia tidak bersuara, tapi karena hati kita terlalu bising oleh keinginan, terlalu sibuk oleh dunia, terlalu kotor oleh dosa yang belum disesali. Ketika engkau mulai tenang, ketika zikir menjadi nafasmu, ketika hatimu mulai tunduk dan ikhlas, maka engkau akan mulai mendengar sesuatu. Bukan suara keras, tapi rasa yang tak bisa dijelaskan, ketentraman yang tak bisa dibeli, pemahaman yang tidak berasal dari akal. Dan itu cukup bagimu untuk terus berjalan dalam cahaya. Suara Allah tidak pernah menyesatkan. Ia akan selalu menuntunmu pada sujud, pada cinta, pada kedamaian yang sejati. Maka jangan menunggu luar biasa. Dengarkanlah hal yang paling sederhana. Karena bisa jadi Allah sedang berbicara dalam hatimu sekarang juga. Dan jika engkau menyimak baik-baik, maka hidupmu tidak lagi sekadar perjalanan, tapi menjadi bagian dari sabdanya yang hidup.